berikan video di YouTube tentang permutasi. Ibu hanya akan mengulang bagaimana konsep permutasi pada pembelajaran yang lalu. Ya, nah nanti kita akan lanjutkan tentang pembelajaran kombinasi. Seperti kita ketahui ya, bahwa permutasi dan kombinasi itu adalah konsep dari peluang, tapi sedikit berbeda dari konsep penggunaannya. Nah, untuk permutasi itu yang paling kalian harus pahami adalah dia memperhatikan urutan, ya, itu yang paling penting dari permutasi. Jadi dia sangat memperhatikan urutan dari soalnya. Jadi kalau permutasi itu misalnya kita mau memilih ketua, sekretaris, bendahara, itu kan harus berurut ya. Jadi ketua harus urutan yang pertama, kemudian wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, sesuatu yang memperhatikan urutan itu adalah konsep dari permutasi. Nah, kemudian permutasi itu sendiri seperti misalnya kita membentuk kata matematika, itu juga merupakan sebuah konsep permutasi. Kenapa? Karena dari angka digit atau dari huruf matematika itu sangat diperhatikan hurufnya. Yang di awal itu pasti artinya dia berurut dan memperhatikan urutan dari sebuah objek ataupun hanya sebagian objek yang akan digunakan. Nah, di permutasi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah permutasi tanpa pengulangan. Ini biasanya adalah n unsur ya. Kemudian permutasi pengulangan ya. Ini adalah permutasi yang memuat unsur yang sama ya, seperti misalnya kata matematika. Matematika itu akan ada yang berulang. M-nya ada berapa kali, A-nya berapa kali. Nah, itu sesuatu yang terjadi pengulangan dan dia berurut, memperhatikan urutan dari data tersebut, itu disebut dengan permutasi dengan konsep pengulangan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis atau melingkar. Ya, tapi sebenarnya yang memperhatikan urutan tidak hanya permutasi siklis ya. Tapi kalau kita misalnya lagi berdiri antri di bank nunggu teller, nah itu juga sebenarnya termasuk dalam permutasi siklis. Kita akan bahas dengan soal-soal yang akan Ibu sajikan. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal permutasi tanpa pengulangan atau menggunakan n unsur. Sebuah tim olahraga ada 10 orang siswa yang dicalonkan menjadi pemain ya. Jadi ada 10 nih yang mau diseleksi. Nah, tapi hanya 5 orang yang akan dijadikan pemain utama ya. Ini dia harus memperhatikan urutan. Kenapa? Karena pada saat seleksi tim itu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus memenuhi sebagai calon pemain. Ya, jadi berbeda dengan kita mengacak bola. Bola itu kan bentuknya sama, misalnya dia bentuknya sama, beratnya sama. Kita mau ambil bola yang manapun tidak ada syarat ya. Itulah kombinasi. Nah, sekarang berapa nih? Tentukan cara yang dipakai untuk memilih pemain. Nah, kita menggunakan permutasi yang tanpa pengulangan. Ya, kenapa disebut permutasi tanpa pengulangan? Karena ketika memilih dengan sebuah syarat, dia tidak akan terjadi 2 kali atau 3 kali pengulangan. Ya, ini di sini menggunakan permutasi n dan r. Nah, n ini adalah jumlah objek yang biasa dipilih. Ya, berapa? Yaitu 10. Dan r adalah jumlah yang harus dipilih. Nah, jadi adalah P10 5 ya. Rumusnya adalah perhatikan N-nya. N-nya di sini adalah 10, kemudian 10 dikurangi 5. Jadi 10 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Nah, perhatikan batasan di bawahnya adalah 5 faktorial. Berarti kita sebenarnya caranya bisa lebih mudah, misalnya 10 faktorial dibagi 5 faktorial ya. Berarti cukup 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya.
dibagi 5 faktorial, karena 5 faktorial ini bisa dicoret ya. Ya, jadi di sini bisa langsung dicoret. Nah, jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 30.240. Ya, itu adalah permutasi pengulangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah permutasi. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, permutasi pengulangan dengan unsur yang sama. Hitunglah berapa banyak permutasi pada kata matematika. Nah, ini pada kata matematika. Kalian lihat di kata matematika ini mana yang terjadi pengulangan? Ya, terjadi nggak pengulangan? Ada ya? M ini ada 2 kali. Nah, ini makanya Ibu tulis M 2 kali. Kemudian A terjadi pengulangan nggak? A 1, 2, 3. A ada 3 kali. Nah, T-nya 1, 2. Oke. Nah, Bu, kenapa E tidak? Karena E tidak terjadi pengulangan, ya. Dan I tidak terjadi pengulangan. Jadi hanya menghitung yang terjadi pengulangan. Nah, rumusnya adalah, nah di sini ada permutasi dengan n faktorial. Nah, kalian lihat yang terjadi pengulangan itu di R yang berapa? Ya, ada R1, R2, R3. Berarti ada 3 digit huruf yang terjadi pengulangan. Ya, jadi ada 10 faktorial. 10 faktorial ini adalah jumlah digit matematika. Ya, matematika ini ada 10 digit huruf ya. Ada 10 digit huruf dengan M-nya ada 2 berarti 2 faktorial, A-nya 3 faktorial dan T-nya 2 faktorial ya. Jadi 10 faktorial. 10 kali 9 kali 8 sampai angka 1. Nah, ini 2 faktorial, ini 2 faktorial, 3 faktorial dan 2 faktorial. Sebenarnya bisa kita coret ya. Di sini coret. Nah, ini coret. 2 kali 1 kan 2 ya. Di sini 2 dikali 2 itu 4, bisa langsung kita coret ya. Kemudian ini 3 kali 1 bisa langsung kita coret. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Itu hasilnya adalah 151.200. Oke ya. Nanti kalau masih kurang paham bisa ditanyakan lewat grup jika waktunya terbatas ya, atau nanti jika masih ada kalian bisa tanyakan. Nah, yang ketiga adalah permutasi siklis ya. Nah, permutasi siklis itu biasanya yang siklis itu kan lingkaran ya, atau melingkar. Nah, jadi kalau ada soal-soal yang menggunakan mengelilingi, membentuk duduk secara melingkar, nah itu udah pasti permutasi siklis ya. Ada berapa cara dari 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ke-7 tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Ya, ini adalah tinggal 7-nya dikurangi 1 nih ya. Nah, 7 dikurangi 1 jadi 6 faktorial. Nah, kemudian yang Ibu mau tambahkan, bagaimana nih Bu kalau misalnya ada 7 orang duduk secara berurut, nggak bentuknya nggak keliling. Kalau dia berurut atau misalnya berjajar ya, maka dia rumusnya adalah n faktorial ya. Tidak perlu dikurangi 1 ya, tidak perlu dikurangi 1. Jadi kalau misalnya soalnya ada berapa cara 7 orang yang duduk secara berurut, nah berarti rumusnya adalah n faktorial ya, berarti tinggal 7 faktorial, tidak perlu dikurangi 1. Kalau dikurangi 1 itu bentuknya kalau dia melingkar, mengelilingi ya, membentuk lingkaran, nah itu baru dikurangi 1. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya kita ke kombinasi. Nah, ini baru pembelajaran kita yang sekarang. Kombinasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, kenapa kombinasi itu dibilang tanpa memperhatikan urutannya? Misalnya gini, kalau kombinasi itu biasanya terjadi pengambilan kemungkinan yang bakal diambil, misalnya seperti bola ya.
Kalau misalnya bola itu kita taruh di kantong, kita mau ambil yang mana aja, itu nggak ada syarat, karena bentuknya sama, beratnya sama, volume-nya sama misalnya. Jadi mau yang seperti apapun kita nggak perlu memperhatikan urutannya gitu loh, ya. Terus kemudian juga kalau kombinasi nih, kombinasi itu misalnya gini, saya mengajak berjabat tangan dengan si B, ya. Nah kemudian selang berapa menit si B yang mengajak saya berjabat tangan. Nah itu disebut kombinasi. Kenapa? Dihitungnya satu. Kalau dia permutasi dia dihitungnya dua, tapi itu bukan permutasi, itu kombinasi, karena dia dihitungnya satu. Kenapa? Karena sebenarnya sama-sama berjabat tangan gitu loh, sama-sama berjabat tangan. Yang membedakan cuman pertama ibu yang mengajak, yang kedua adalah B, ya. Jadi kalau kombinasi itu adalah konsepnya AB itu sama dengan BA. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia permutasi, itu konsepnya adalah AB itu tidak sama dengan BA. Nah, gitu. Tapi kalau kombinasi, AB itu sama dengan BA. Misalnya tadi seperti yang berjabat tangan, ya. Nah, kombinasi itu sendiri itu ada dua, kombinasi tanpa pengulangan dan kombinasi dengan pengulangan. Yuk kita lihat yuk. Nah, di sini ada kombinasi dengan pengulangan. Nah, perhatikan. Toko kue itu menyediakan 10 jenis kue berbeda. Kamu ingin membeli 3 kue. Maka kombinasi yang dihasilkan adalah, nah, kombinasi pengulangan. Perhatikan, ini bedanya adalah di atas. Lihat N-nya ada 10. N-nya ada 10 dan R-nya ada 3. Kenapa? Karena dia ada 10 kue beda-beda, tapi dia hanya ingin membeli 3. Ya, kemudian dia pilih secara acak. Nah, ini menggunakan kombinasi pengulangan. Nah, perhatikan di sini kombinasi ada 10 dan C. 10 ditambah R-nya 3 dikurang 1. Berarti 10 ditambah 3, 13 ya, dikurang 1 jadi 12 faktorial. Nah, kemudian di bawahnya adalah 3 faktorial. Nah, bedanya dengan kombinasi dan permutasi itu ada di sini. Ya, ada di sini. Ini yang membedakan. Nah, kemudian 10-nya dikurangi 1. Ini adalah rumusnya. Ya. Jadi 3 faktorial dan 9 faktorial. Nah, ini sebenarnya bisa kalian sederhanakan ya. Kalau kalian sederhanakan, di sini jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial aja batasnya. Kali 3 kali 2 kali 1 kali 9 faktorial. Jadi lebih cepat mengerjakannya. 9-nya coret ya. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1 kan 6 ya. Nah, di sini sisa 2. Jadi tinggal 2 kali 11, 22 kali 10, 220. Oke. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, sekarang kombinasi yang tanpa pengulangan. Nah, ini kombinasi tanpa pengulangan. Budi ditawarkan membeli 5 buah, yaitu 5 jenis buah, yaitu semangka, melon, jeruk, anggur, dan apel. Tapi Budi hanya bisa membeli 2 jenis buah, ya. Maka kombinasi yang dihasilkan adalah apa bedanya dengan tadi kue? Nah, kalau kue dia itu ditawarkan ada 10 jenis yang kemudian dia ambil 3 secara acak. Nah, sedangkan ini dia hanya
hanya bisa membeli 2 jenis buah. Nah, perhatikan ini bedanya dengan yang tadi ada di atasnya ya. Kalau di atasnya harus dikurang lagi dengan R-nya, kalau ini tidak. Ya, dari C kombinasi 5 akan diambil 2 ya. Nah, perhatikan di sini 5 faktorial